Ada yang sakit? Nggak ada. Alhamdulillah. Coba berdiri mas. Berdiri dulu. Silakan dirapikan dulu. Ya, silakan dirapikan. Oke, silakan duduk mas. Ketua kelas siapa? Silakan dipimpin berdoa dulu. Kelihatannya komplit ini ya. Nil ya mas? Iya. Nil. Alhamdulillah kalau nil. Baik, terima kasih anak-anakku sekalian. Pada pagi hari ini Pak Rosak akan memberikan materi alat ukur mekanik presisi. Nah, sebelum saya menyampaikan alat ukur mekanik presisi, ada yang tahu tidak alat ukur itu apa? Coba. Alat untuk mengukur. Alat untuk mengukur. Ada yang tahu? Kok kelihatannya kok masih lemas-lemas? Ini harus dilihat dulu ini ya. Semangat lagi. Prima, yes. Ulang lagi. Semangat lagi. Prima, yes. Oke. SMK? Nah, ya kita ulang tadi. Alat yang di apa namanya alat ukur itu apa tadi? Alat yang digunakan untuk mengukur. Sepakat tidak kira-kira? Sepakat. Ukur mekanik presisi. Nah, ada istilah di sini. Ada istilah presisi. Nah ini ada yang tahu tidak presisi itu apa? Mas. Ketelitian atau ketepatan. Sepakat? Sepakat. Kasih hapus. Semangat. Nah, jadi alat ukur mekanik presisi itu alat yang digunakan untuk mengukur dengan tingkat ketelitian dan ketepatan tinggi. Nah, sebelum saya menyampaikan alat ukur mekanik presisi, alangkah baiknya Pak Rosak menjelaskan tujuannya, tujuan pelajaran. Tujuan pelajarannya apa? Yang pertama dibaca coba, Mas. Pertama apa? Pertama, peserta didik mampu menyebutkan macam alat ukur mekanik presisi dan mengenal bagian-bagian dengan tanggung jawab. Artinya apa? Artinya kalian di tujuan pelajaran ini nanti akan dijelaskan bagaimana macam-macam jenis alat ukur. Kemudian yang kedua apa mas? Coba mas. Peserta didik mampu menyebut fungsi alat ukur mekanik posisi dan mengenal bagian-bagian dengan penuh tanggung jawab. Nah fungsinya. Ketiga coba mas. Peserta didik mampu mengetahui penggunaan dan perawatan alat ukur mekanik presisi dengan penuh tanggung jawab. Peserta didik mampu menganalisis penggunaan dan perawatan sisi ukur dengan penuh tanggung jawab. Baik, itu dari empat tujuan pelajaran yang nanti kita bahas pada pagi hari ini. Alat ukur mekanik presisi itu pada peta kompetensi di nomor 3. Berarti materi yang kemarin sudah saya sampaikan, kalian sudah kami beri pengenalan tentang alat ukur pembanding.
Nah, di sini kalian nanti kita bahas tentang alat ukur mekanik presisinya. Nah, pertemuan yang kedua nanti kita bahas tentang atau demonstrasinya. Yang ketiga, ini penilaian. Penilaiannya apa? Satu, sikap. Ya, itu di teknik penilaiannya menggunakan observasi kegiatan diskusi kelompok yang nanti kita bahas di pagi hari ini. Kemudian pengetahuan, ada lembaga LKPD. Nanti Pak Rosek juga akan memberikan tes evaluasi pada saat evaluasi nanti. Kemudian keterampilan, nanti keterampilan praktek untuk kerja kalian untuk belajar menggunakan alat ukur mekanik presisi. Kalau kalian sudah melihat seperti ini, tentunya apa ini yang menjadi motivasi kalian? Manfaat alat ukur itu apa saja? Ini manfaatnya apa? Atau saya kenapa harus belajar alat ukur? Karena kelas 1 dasar sebagai dasar untuk masuk tingkat berikutnya, atau nanti kalau kalian di praktek pembunutan atau freeze dan lain sebagainya, ini alat jangka sorong selalu digunakan. Makanya sebagai motivasi kalian belajar alat ukur ini, tentunya ini dasar kalian. Selain kalian nanti praktek di kelas 2 atau kelas 3, itu wajib kalian tahu. Nah, alat ukur mekanik yang kita presisi nanti kita bahas apa, Mas? Nah, ini jangka sorong dan mikrometer. Apa itu jangka sorong? Ada yang tahu? Jangka sorong? Apa, Mas? Coba, Mas. Jangka sorong apa, Mas? Tahu? Mas? Start geser, Pak. Start geser, selain start geser, Pak Isna? Untuk mengukur kedalaman selama benda. Nah, selain kedalaman? Pas benda. Luas benda. Setelah itu? Bagian yang bertingkat. Banyak yang harus. Nah, kalau mikrometer itu apa? Masuk pada permasalahan, identifikasi permasalahan. Nah, kalian di sini nanti karena model pembelajaran Pak Rosek nanti menggunakan problem based learning, yaitu apa? Problem based learning itu model pembelajaran yang berbasis masalah. Nah, masalah di sini apa? Masalah tentang pengukuran alat ukur, kemudian cara bagaimana mengukur, fungsi alat ukur. Ini gambar apa, Mas? Ini namanya apa, Mas? Apa nih? Kalian sebelah sini? Nah, tentunya kalian sudah pernah menggunakannya, betul? Nah, pertanyaannya, sudah pernahkah kalian mengukurnya? Yang kedua, permasalahan kedua di sini gambar ini hasil kerja bubut siswa kakak tingkat kalian. Nanti kalian juga akan melaksanakan praktek seperti ini. Nah, nih. Baik. Kalau sudah masuk permasalahan, kalian sudah tahu masalahnya ini, sekarang kita kembali ke pembagian kelompok. Silakan kelompok masing-masing bisa menempatkan diri. Silakan, Mas. Kelompok 1 di sini, 2, 3 dan seterusnya. Kelompok berapa? 1, 2, 3, 4. Baik, terima kasih. Saya tak bagikan lembar kerja peserta didiknya. Baca literasinya atau modelnya bisa diambil. Buat-buatnya deh, buatnya nanti. Satu panjangnya sini.
itu angkanya 1, tapi setengah dari ruas itu meletakkan benda antara kedua rantang dan pastikan kembali bahwa posisinya sudah sesuai dan tepat. Menarik bagian bahan geser ke sebelah kiri sampai mengambil benda yang akan diukur. Kemudian putar baut pengunci sampai terdengar suara klik. 7. Setelah itu perhatikan garis yang terhimpit antara skala atas dan bawah atau skala non-nulisnya. Nomor poin 1 jelas jenis, fungsi dan penggunaannya. Jelas. Oke, silakan, terima kasih. Kasih upload dulu, Mas. Siswa mampu memahami jenis jangka sorong, fungsi jangka sorong, dan prosedur penggunaannya. Jenis jangka sorong yaitu ada 4, jangka sorong analog atau manual, jangka sorong digital, jangka sorong arloji atau jam, jangka sorong ketinggian. Ya, itulah kesimpulan dari presentasi. Mudah-mudahan kalian semuanya paham ya. Oke, terima kasih atas presentasi tadi dari Pak Rozak. Untuk berikutnya masuk tahap evaluasi. Itu yang mendapat nilai penuh nomor 1 dan kelompok 3. Silakan kasih aplaus ya. Untuk penutup, kita masuk penutup, yaitu lembar refleksi. Apa itu lembar refleksi? Nah, kita bagikan ya. Ada 2 lembar refleksi. Ada refleksi siswa, ada refleksi LKPD, lembar kerja peserta didik. Silakan kalian isi semua. Kita ambil salah satu sampling dari LKPD salah satu siswa. Akan saya bacakan. Yang pertama, apakah Anda mengalami kesulitan dalam menggunakan LKPD? Tidak. Kedua, apakah dalam LKPD? Saya ambil satu ini saja, berubah saja satu siswa, ya. Saya kira cukup untuk minggu depan. Pertemuan yang kedua kita persiapkan untuk apa? Pertemuan yang kedua apa? Unjuk kerja atau demonstrasi. Itu artinya apa? Dalam praktek mengukur dengan benda kerja umumnya dalam 2 pertemuan. Ya, kalau tidak ada pertanyaan, ada pertanyaan kira-kira? Tidak. Kalau tidak pertanyaan, mari kita akhiri dengan baca hafalan bersama-sama.